Adik Bao, kamu benar-benar lapar. Aku kakakmu. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba masuk ke kamarku tengah malam? Kakak, bisakah kamu hapus tangkapan layar riwayat browserku? Jangan sampai dilihat oleh mama. Saat itu kamu memandang kakak tiri sesama ayah dan ibu yang seorang CEO di depanmu. Rasanya pusing sekali. Padahal kamu menganggapnya seperti kakak kandung. Tapi dia berusaha dengan segala cara untuk membicarakanmu. Hanya karena 3 hari lalu saat kamu sedang makan mie instan, tiba-tiba mendapat telepon dari ayah. Saat mengangkat telepon, terdengar suara ayah yang serius dari ujung telepon. Sebenarnya ayah, aku sudah dekat dengan wanita kaya sejak lama. Sebelumnya takut mengganggu studimu. Makanya aku sembunyikan darimu. Sekarang aku buka semua. Kamu adalah anak orang kaya. Kamu langsung terdiam mendengar itu. Apakah ayah mengalami masalah pada pikirannya? Sedang ingin bertanya. Ayah kembali berkata, sekarang putri ibu tiri kamu sudah menjemputmu. Bersiaplah untuk menyambut kehidupan baru. Setelah berkata begitu, tidak menunggu kamu bertanya lagi. Telepon langsung diputus. Belum sempat kamu sadar. Terdengar ketukan pintu yang keras dari luar. Kamu buru-buru memakai sepatu. Agak bingung. Melangkah maju dan membuka pintu. Seiring pintu perlahan terbuka. Detik berikutnya pupil matamu mengecil tajam. Ada wajah cantik yang sampai membuatmu terengah-engah. Seluruh tubuh memancarkan aura dingin nan anggun. Dan di depan pintu, Su Wanwan menatapmu. Dengan tatapan kosong mengarah pada dirimu. Dia langsung menarik tanganmu dan berkata sambil berjalan ke bawah, ayo pergi. Jangan biarkan Paman Luo dan ibuku menunggu terlalu lama. Suaranya sangat dingin dan tenang. Tapi terdengar sangat menyenangkan. Setelah duduk di mobil, baru kamu tersadar tiba-tiba. Melihat wanita cantik yang duduk diam di samping dan mengamatimu. Kamu tidak bisa menahan rasa penasaran. Kamu adalah putri Bibi Liu yang dibilang ayahku, kan? Mendengar panggilan itu, Su Wanwan mengerutkan alisnya. Lalu berkata memperbaiki. Namaku Su Wanwan. Mulai hari ini aku adalah kakak perempuanmu. Harus panggil aku kakak ya. Mengerti? Adik nakal. Kamu memandang Su Wanwan dari atas sampai bawah setelah mendengarnya. Tapi tidak membalas ucapannya. Sekarang kamu hanya ingin cepat menemukan ayah. Agar dia bisa jelaskan sebenarnya apa yang terjadi sekarang. Setelah para merah berbelok beberapa kali di kota, akhirnya berhenti di depan sebuah hotel mewah. Disambut langsung oleh manajer hotel. Kamu dan Su Wanwan masuk ke ruang VIP mewah. Kamu duduk di meja bundar besar di dalam ruang VIP. Melihat Bu Liu yang duduk di seberang, jelas sudah hampir 40 tahun. Namun kulitnya masih tetap putih seperti salju. Kamu tak bisa menahan diri untuk berkata, apa sebenarnya yang kamu suka dari ayahku? Begitu kata-kata itu keluar, Luo Minghu yang mengenakan pakaian santai bermerek di sampingnya berubah ekspresi sedikit. Apa maksudmu? Xiao An, ini Bu Liu, tolong jaga sopan santun. Mendengar itu, kamu cemberut dan berkata, ayah, jangan terlalu berangan-angan. Aku tidak sedang bicara denganmu. Aku sedang bicara dengan tante ini. Saat itu ayahmu tampak muram. Kalau bukan karena ada orang di situ, kamu pasti tidak bisa menghindari pukulan hebat. Ibumu meninggal sebelum kamu lahir. Jadi waktu yang kamu habiskan bersama ayah sangat banyak. Kalian berdua lebih seperti saudara laki-laki yang akrab. Mendengar omonganmu, Liu Fangfang langsung tertawa lebar. Matanya yang indah menatapmu. Dengan penuh senyum berkata, kamu benar seperti yang ayahmu bilang. Sungguh anak yang menarik. Mulai sekarang kamu dan Wanwan akan menjadi saudara kandung. Kalian harus bisa bergaul dengan baik. Aku dengar dari ayahmu. Kamu baru lulus dan belum dapat kerja, kan? Kebetulan Wanwan adalah General Manager grup Yun Xiao. Nanti besok langsung saja dia atur kamu masuk kerja. Su Wanwan saat itu juga menatapmu. Senyumnya. Ada sedikit kesan menggoda. Tentu saja tidak masalah. Kamu bilang begitu, kan? Adik yang baik. Saat itu sudut mulutmu terkesan tersentak. Grup Yun Xiao adalah perusahaan besar terkenal di daerah sini. Dan kamu tiba-tiba saja jadi anak kaya generasi kedua dengan cara yang membingungkan. Novelnya saja tak berani menulis cerita seaneh ini. Setelah selesai makan dengan sederhana, ayah dan Liu Fangfang agar kamu lebih sering berinteraksi dengan Su Wanwan. Memberimu satu kunci villa. Kemudian langsung mencari alasan untuk pergi duluan. 3 menit kemudian. Di ruang VIP mewah, kamu benar-benar tidak tahan. Su Wanwan melihat tatapanmu yang terus menatapnya. Kemudian dia mendekat ke sampingmu.
dengan hati-hati bertanya, kakak, kita pernah bertemu sebelumnya, ya? Kenapa kamu terus menatap wajahku seperti itu? Mendengar kamu memanggilnya kakak, wajah cantik Su Wanwan menunjukkan ekspresi puas. Lalu mengeluarkan ponsel dan membuka sebuah riwayat chat. Meletakkannya di atas meja. Dengan sudut bibir tersenyum penuh selera. Aku hanya sedikit penasaran. Ketika kita saling membentak di dunia maya, bukankah kamu terlihat sangat marah saat berbicara? Kenapa saat bertemu di dunia nyata kamu jadi ciut? Kata-kata itu membuatmu terdiam bingung. Tak mengerti maksud dari ucapannya. Tanpa sadar, kamu melirik riwayat chat yang terletak di depanmu. Sebenarnya tidak apa-apa jika tidak melihat. Tapi setelah melihatnya, saat kamu kuliah, selain kerja paruh waktu biasa, sebenarnya kamu juga seorang penulis novel daring. Menulis beberapa novel ringan di internet untuk mendapatkan honorarium. Namun 3 tahun lalu, kamu mengenal seorang netizen perempuan bernama Yun Jianwan di dunia maya. Dia selalu meninggalkan pesan untukmu. Katanya, kenapa dalam bukumu selalu menulis cerita berdarah-darah? Padahal kamu sudah berkali-kali terpikir untuk menghapus pesannya. Tapi setiap kali Yun Jianwan itu selalu memberimu inspirasi yang cukup baik. Dan juga dengan tepat menunjuk kelemahan dalam novelmu. Namun meskipun begitu, kamu tetap menganggap dia perempuan yang agak bodoh. Begitulah. Dia mengejekmu sekali. Kamu membalasnya 10 kali. Hubungan saling menyayangi sekaligus saling menghina itu berlangsung selama 2,5 tahun. Entah apakah dia benar-benar meluapkan perasaannya. Dia secara mengejutkan menyatakan perasaannya padamu setengah bulan yang lalu. Tapi pada waktu itu kamu sama sekali tidak percaya cinta lewat internet. Jadi kamu langsung menolaknya. Tapi wanita yang sudah kamu ejek selama 3 tahun itu, sekarang justru menjadi saudara perempuannya. Melihat kamu akhirnya menyadarinya, Su Wanwan tersenyum manis kemudian bangkit dari tempat duduknya. Dan meraih untuk mengelus rambutmu yang berantakan. Dengan senyum samar dia berkata, adik brengsek, bukankah kamu sebelumnya bilang mau menginjakku sampai babak belur? Kenapa sekarang diam saja? Menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu? Mendengar kata-kata itu, kamu tak bisa menahan rasa dingin di punggungmu. Tapi ketika memikirkan bahwa kamu dan dia akan hidup bersama nanti, kalau sekarang takut-takut, nanti bagaimana bisa hidup dengan nyaman? Memikirkan itu, kamu mengumpulkan keberanian untuk meledak amarah. Bermaksud menunjukkan keberanianmu. Tapi saat akan bangkit, Su Wanwan seolah-olah membaca pikiranmu. Tanpa ekspresi, dia menekan bahumu dengan tangannya. Langsung menekanmu yang hendak berdiri. Adik yang baik, lupa bilang sama kamu. Saya sebelumnya iseng ikut ujian taekwondo. Dan saya juga pernah belajar bela diri dari pelatih seni bela diri untuk teknik perlindungan diri. Ketika mendengar itu, kamu langsung merasa agak canggung. Bersin-bersin kecil 2 kali. Itu, kakak perempuan. Aku sebelumnya hanya bercanda. Adik ini sebelumnya banyak salah. Tolong jangan disimpan dalam hati. Melihat sikapmu yang cepat berubah, Su Wanwan merasa sedikit ingin tertawa. Tapi setelah dipikir-pikir, bagaimanapun ini hari pertama bertemu. Mending ditahan dulu saja. Agar adik bau bangkai ini tidak rusak. Ayo pergi. Kakak bawa kamu lihat rumah baru. Sekalian beli 2 pakaian buat kamu. Pergi kerja ke kantor. Tidak boleh pakai pakaian seadanya seperti ini. Kamu agak enggan mengikuti dia keluar dari hotel. Tak lama kemudian, Su Wanwan tiba di sebuah toko pakaian bermerek. Dengan murah hati membelikan banyak pakaian untukmu. Jika dibandingkan dengan barang daganganmu sebelumnya, sungguh seperti mengganti senapan burung dengan senapan mesin. Seluruh penampilanmu menjadi sangat baru. Setelah duduk di dalam mobil, Su Wanwan mengeluarkan sebuah kartu hitam. Untuk adik bau bangkai di depanmu ini. Ini uang jajan dari kakak untukmu. Ambil dan belanjakan sepuasnya. Jika kurang, minta lagi padaku. Tapi kamu hanya memandang Kai sekali saja. Tersenyum sinis. Maaf ya. Aku ini orang yang keras kepala. Tidak bisa hidup bergantung pada orang lain. Apalagi menerima rejeki nomplok. Mau kamu simpan sendiri saja uangnya, ya? Ibuku bilang takut kamu baru lulus banyak pengeluaran. Makanya dia menyuruhku memberimu 1 juta sebagai hadiah perkenalan. Tapi sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. 1 juta. Hatimu langsung terkejut tak terkira. Batuk pelan 2 kali lalu hendak meraih. Tapi ketika Su Wanwan melihat itu, dia malah menarik tangannya. Tiba-tiba terlintas niat untuk melawan kamu di hatinya. Anak nakal. Bukankah tadi kamu bilang tidak mau menerima rejeki begitu saja?
Pria sejati selalu pegang kata-kata dengan teguh. Lo, gimana bisa kamu ingkar janji? Melihat 1 juta yuan yang hampir didapat hampir lepas. Kamu jadi panik. Langsung ingin merebutnya dari kakak baik hati. Aku tadi cuma basa-basi sama kamu. Cepat beri kartunya padaku. Maka kamu berdua mulai berkelahi berebut. Supir yang sedang mengemudi. Mendengar keributan. Tak sengaja melirik kaca spion. Melihat Su Wanwan yang tersenyum lebar dengan bebas. Sedikit terkejut dalam hati. Dia yang kamu tahu, Pak Su bukanlah orang yang suka tersenyum. Tapi apa sebenarnya kekuatan si bocah di kursi belakang itu? Bisa membuat Pak Su yang biasanya dingin itu berubah menjadi seperti ini. Dan saat itu, di kursi belakang, setelah berebut sebentar, kamu akhirnya berhasil merebut kartu hitam dari tangan Su Wanwan. Wajahmu langsung menunjukkan senyum bangga. Tapi setelah kegembiraan singkat itu, kamu merasakan ada yang tidak beres. Saat itu kamu masih berada di atas tubuh Su Wanwan. Tubuh kalian nyaris menempel satu sama lain. Dalam sekejap, kamu yang belum pernah sedekat ini dengan seorang perempuan, langsung merona dan telinga memanas. Terutama saat tanpa sengaja menyentuh kulit lembut Su Wanwan. Jantungmu berdegup kencang. Saat kamu hendak bangun dan melarikan diri, Su Wanwan justru merangkul pinggangmu, menundukkan kepala ke dekat telingamu dan berkata, "Adik bau tanah, reaksimu sekarang benar-benar lucu. Jangan-jangan sudah mulai punya pikiran yang tidak seharusnya terhadap kakak ya?" Begitu kata-katanya terlontar, kamu menelan ludah. Cepat-cepat menarik diri dan pergi. Memalingkan wajah menatap keluar jendela sambil berkata, "Siapa juga yang punya pikiran begitu sama kamu?" Setengah jam kemudian, kalian tiba di villa di dalam komplek mewah Modu Hauting. Su Wanwan sudah berganti pakaian tidur putih. Setengah berbaring di sofa. Sepasang kaki putih panjang yang indah bersilang satu sama lain. Di televisi sedang diputar anime terbaru. Kamu baru saja mengakhiri telepon. Sekilas melirik televisi. Lalu bertanya dengan bingung. "Apa kamu mempercepat saat aku telepon? Kenapa sudah hampir akhir saja?" Kamu tidak paham. Kecepatan 2x adalah kecepatan terbaik untuk mengikuti anime. Kamu bercanda internasional apa sih? Kecepatan 2x. Apakah itu bisa dilihat manusia? Cepat beri aku remote-nya. Tidak, adik Bao. Aku kan kakakmu. Pria harus mengalah pada wanita. Kamu tidak tahu ya? Dalam waktu singkat terdengar suara cekcok mereka di ruang tamu. Kalau orang lain saja, jika kamu mengalah, ya sudah mengalah. Tapi menghadapi musuh mati yang sudah kita bantai selama 3 tahun ini, mengalah jelas tidak mungkin. Keesokan pagi, sinar hangat matahari menembus tirai dan memantul di wajahmu. Kamu secara refleks mengangkat tangan melindunginya. Mata terpejam setengah terbuka bingung. Melihat langit-langit asing. Lalu tiba-tiba kamu duduk tegak. Melihat sekeliling segala sesuatu. Setelah sebentar, kamu menamparkan wajah sendiri. Rasa sakit membuatmu merasa segala yang terjadi kemarin bukanlah mimpi. Kamu menguap dan berjalan ke depan lemari pakaian. Mengambil begitu saja setelan jas dari dalamnya. Lalu mulai mengganti pakaian. Hari ini kamu harus pergi wawancara di grup Yun Xiao. Tapi kamu tidak berencana. Benar-benar bekerja di bawah tangan wanita jahat bernama Su Wanwan itu. Wawancara itu hanya untuk pura-pura saja. Sengaja berperilaku buruk agar ditolak. Saat kamu keluar dari villa, sopir membuka pintu belakang Rolls-Royce. Dengan hormat berkata, "Tuan muda, Kepala Su menyuruh saya mengantar Anda ke perusahaan. Silakan naik mobil." Di sisi lain, di kantor manajer umum lantai teratas grup Yun Xiao, Su Wanwan mengeluarkan foto kamu dan meletakkannya di atas meja kerja. Kemudian dengan suara datar berkata, "Hari ini grup ada wawancara. Kamu pergi ke sana. Orang di foto ini adalah adik laki-laki saya yang tidak berguna. Tidak peduli apa yang dia katakan, langsung terima saja." Sementara itu, sekretaris Ye yang telah lama berkecimpung di dunia kerja, langsung mengerti maksud Su Wanwan, dan mengambil foto di atas meja. Tersenyum berkata, "Saya ngerti apa yang harus dilakukan. Kalau Kepala Su tidak ada hal lain. Kalau begitu aku duluan ya." Setelah sekretaris pergi, Su Wanwan yang menunduk mengerjakan pekerjaan kantor. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis. "Adik sialan. Benar-benar kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan di kepalamu. Masih ingin lepas dari genggaman kakak. Mungkin di kehidupan selanjutnya saja." Tak lama kemudian tiba waktu wawancara. Ruang rapat wawancara sudah penuh dengan orang-orang. Sekretaris Ye duduk di kursi utama.
Tatapan tajamnya menyapu orang-orang di bawah. Cepat-cepat semua orang menyerahkan CE-nya. Dan mulai melakukan perkenalan diri. Bukan dari universitas ternama luar negeri. Maka pasti dari universitas bergengsi dengan peringkat tinggi di dalam negeri. Beberapa pewawancara melihat CV di tangan mereka. Mengangguk puas. Kelihatannya tahun ini bisa merekrut beberapa bibit unggul. Sedangkan wajah sekretaris Ye sama sekali tidak berubah. Jarumnya terus mengetuk meja. Seperti sedang menunggu sesuatu. Akhirnya setelah semua orang selesai memperkenalkan diri. Tinggal kamu yang terakhir. Seorang pewawancara pria bertanya penasaran tentang CV kamu. Kamu pun dengan percaya diri menjawab. Tidak ada benda itu. Gue wawancara nggak pernah bawa CV. Setelah berkata begitu, entah kenapa ada rasa bangga yang meluap di hatimu. Sudah lama nggak sesombong ini. Kalau ini tidak lolos, saya rasa langit akan runtuh. Ya ampun. Beberapa pewawancara mengerutkan dahi. Saat mereka hendak memarahi, sekretaris Ye justru pada saat itu mulai bertepuk tangan. Tersenyum dan berkata bagus. Sangat bagus. Pikiran jenius memang berbeda dari orang biasa. Cara kerjanya pun unik. Perusahaan kami kekurangan talenta tingkat tinggi sepertimu. Mendengar itu, kamu langsung terpaku. Orang-orang yang lain yang ikut wawancara terkejut. Duduk di kursinya. Tak berani percaya pada telinganya sendiri. Tidak membawa resume, dikatakan memiliki pikiran jenius. Dan para pewawancara di sekitarmu semuanya seperti mesin. Setelah melihat sikap sekretaris Ye, mereka langsung mengerti sesuatu dalam hati. Juga segera bertepuk tangan setuju. Rangkaian pujian ini membuatmu jadi bingung. Kalau dia tidak bilang, kamu bahkan tidak tahu betapa hebat dirimu. Setengah jam kemudian, di dalam kantor manajer umum, Su Wanwan sedang menunduk, konsentrasi melihat dokumen. Tiba-tiba pintu kantor terbuka. Dengan wajah marah, kamu langsung masuk. Su Wanwan, kamu pasti yang menyusun sekretaris Ye itu untuk mengkhianati saya. Benar kan? Kamu mau sengaja buat aku susah gini ya? Su Wanwan yang sedang terganggu mengangkat kepala sedikit. Matanya memancarkan sedikit hawa dingin. Tubuhnya mengeluarkan aura tekanan yang kuat. Suaranya dingin seperti wanita tangguh. Dengan nada yang tidak bisa ditolak memanggil kakak. Kamu merasa agak malu saat dia melihatmu seperti itu. Dengan suara pelan memanggil kakak. Su Wanwan. Barulah dia mengangguk puas. Kemudian dia berdiri dari balik meja kerjanya. Melangkah dengan sepatu hak tinggi ke depanmu. Mengulurkan tangan untuk mengelus kepalamu. Berbisik lembut. Kakak gak bakal buat susah kamu. Kakak bakal lindungi kamu. Mendengar kata-kata itu, kamu meringis. Lindungi aku. Membuat aku geli. Sekitar jam 11 pagi di tempat kerja. Kamu sedang duduk di depan komputer main Spider Solitaire. Rekan kerja di sekelilingmu merasa sangat iri. Soalnya kamu langsung dibawa oleh sekretaris Ye sendiri. Terlihat jelas kamu punya hubungan istimewa. Bahkan kalau kepala bagian datang, mereka cuma bisa pura-pura tidak lihat. Saat itulah, layar ponselmu menyala. Muncul sebuah pesan. Ada makan malam nanti malam. Kamu setelah jam kerja ikut aku lihat pesan ini. Kamu mengernyitkan kening. Wajahmu menunjukkan senyum sinis. Setelah mematikan ponsel, sembarangan diletakkan di samping. Kamu memintaku pergi. Aku pun pergi. Anggap aku anjing peliharaan di rumah. Saat itu kamu menyadari rekan kerja perempuan di sebelahmu sedang mengintipmu. Kemudian kamu menoleh ke arahnya. Berbicara dengannya dengan percaya diri. Sementara di kantor manajer umum, Su Wanwan duduk di meja kerjanya. Melihat monitor komputer pengawas. Marah sampai menggertakkan gigi. Kata si brengsek adik laki-laki itu. Bermain-main saat jam kerja. Tidak membalas pesan saya sudah parah. Ternyata juga merayu rekan kerja perempuan di sebelahnya. Nanti setelah pulang kerja, lihat bagaimana aku akan menanganinya. Akhirnya kamu tiba pada waktu pulang kerja jam 5 sore. Sudah tidak sabar. Kamu berlari keluar kantor seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Wajah penuh senyum gembira saat masuk lift. Namun saat kamu keluar dari pintu lift di lantai 1, kamu melihat sosok yang paling tidak ingin kamu lihat saat ini. Kamu hendak berbalik pergi. Namun dipanggil. Kembalilah padaku. Kau hentikan langkahmu. Dengan wajah masam. Berbalik dan berkata pada Su Wanwan yang berjalan ke arahnya. Kakak, kebetulan sekali. Kau juga suka pulang tepat waktu ya? Su Wanwan berjalan ke depanmu dan berhenti. Mengulurkan tangan dan meletakkannya di kepalamu. Bercanda dengan senyum nakal.
Maling waktu kerja menggoda rekan kerja perempuan. Dan tidak membalas pesanku. Katamu dong. Kau ingin mati bagaimana? Sebelum kau sempat membantah, Su Wanwan langsung membawamu ke sebuah hotel mewah. Awalnya kau kira akan makan bersama Bibi Liu. Tapi setelah masuk ke ruang privat hotel, baru kau sadari, yang duduk di dalam ternyata seorang pria parubaya asing. Wajahnya hampir mirip sekitar 30% dengan Su Wanwan. Wanwan, kau datang. Cepat duduklah. Sudah lama tidak bertemu. Tidak bilang apa-apa. Telepon ayah dulu. Su Mingcheng setelah melihat Su Wanwan. Wajah seriusnya memperlihatkan sedikit senyum. Adapun kau yang di samping, dia bahkan malas menatap sekalipun. Su Wanwan menarikmu duduk di hadapan ayahnya. Dengan suara pelan memperkenalkan, ini adalah ayahku. Mendengar kata-kata ini, kau tetap tenang tanpa ekspresi. Namun sebenarnya hatimu sangat terkejut. Melalui orang tua yang bergantung pada suaminya dan lemah lembut, kau memang tahu beberapa hal tentang keluarga Su. Tapi kenapa Su Wanwan membawa dirinya sendiri untuk bertemu ayahnya? Setelah beberapa saat, kau duduk di samping sambil menyalakan telinga. Setelah mendengarkan sejenak, akhirnya kau mengerti mengapa orang tua Su Wanwan bercerai. Ayahnya demi karir dan keuntungan. Sejak kecil telah meninggalkan ibu dan anak perempuan mereka dan pergi ke luar negeri. Sekarang kembali hanya untuk membawa Su Wanwan pergi ke luar negeri untuk berkembang. Setelah 10 menit, akhirnya mengetahui bahwa rayuan sia-sia, Su Mingcheng menarik napas berat. Beranjak berdiri dan berjalan keluar dari ruang pribadi. Setelah Su Mingcheng pergi, kau baru berpikir apakah harus menghibur Su Wanwan. Lalu tampak dia dengan mata merah mendekat, menyandarkan kepala ke pelukanmu, mengeluarkan tangisan tersedak-sedak. Kau juga mengerti mengapa dia membawamu datang. Relakan. Karena di saat seperti ini dia butuh seseorang untuk berbagi cerita. Melepas wujud dinginnya dari luar, kau baru sadar betapa rapuhnya hatinya. Serapuh hanya dengan beberapa kata dari ayahnya. Sudah bisa membuat emosinya runtuh. Tapi saat itu kamu benar-benar tidak tahu seberapa besar Su Wanwan sangat bergantung padamu. 3 tahun yang lalu, Su Wanwan saat itu jauh tidak seceria sekarang. Dia selalu hidup dalam penderitaan perceraian orang tuanya. Hingga suatu saat secara kebetulan, dia melihat novel ringan yang kamu tulis. Dunia yang kamu buat itu indah. Cinta juga indah. Dia sangat ingin mendapatkan jenis cinta paling murni yang bisa menyembuhkan segala hal yang kamu gambarkan. Cinta paling murni itu. Malam yang tenang berlalu. Di pagi akhir pekan, Su Wanwan membuka satu celah kecil di matanya. Menatap langit-langit yang familiar. Agak bingung. Kenangan semalam seperti ombak memasuki pikirannya. Terakhir tampaknya kamu menggendongnya yang sudah tertidur pulang. Memikirkan ini, dia buru-buru bangkit. Menunduk memandang pakaiannya sendiri. Matanya langsung menunjukkan ekspresi kecewa. Untuk pertama kalinya dia meragukan daya tarik dirinya sendiri. Saat itu dia semakin meragukan kamu pria gay. Setelah kecewa, Su Wanwan mulai bangun dan mengganti pakaian. Dia sangat tegas pada dirinya sendiri. Bahkan di akhir pekan pun, dia harus terus bekerja. Saat kamu bangun tidur, sudah jam 12 siang. Setelah beberapa saat membersihkan diri, kamu duduk di sofa dan mulai menonton video. Waktu dengan cepat pun menunjukkan pukul 4 sore. Saat itu saudaramu, Luo Tongtian, menelpon. Lao Luo, kamu ada di mana? Malam ini ada reuni teman sekelas. Jangan-jangan kamu lupa ya? Kamu mengusap kepalamu. Beberapa hari ini terlalu banyak urusan. Benar-benar lupa. Untungnya waktu masih cukup. Aku akan segera ke sana, lalu menutup telepon. Kamu kembali ke kamar. Setelah merapikan diri dengan sederhana, mengambil kunci Maserati di atas meja dan keluar rumah. Sekitar setengah jam kemudian, di luar kompleks perumahan yang sudah tua, Luo Tongtian yang membalut kepala seperti bayi penasaran, sambil meraba-raba di dalam mobil berkata, "Waduh, bocah kamu benar-benar berhasil ya. Sudah naik Maserati, tapi kamu melihat perban di kepalanya. Tetap tidak tahan bertanya, kepalamu kenapa? Siapa yang membuatmu terluka?" Membicarakan luka di kepala, Luo Tongtian tidak bisa menahan desahan kecewa. Sepertinya sedang mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Sejak kamu mengirim pesan tentang masalah ayahmu, aku sempat pulang ke rumah. Tapi tidak peduli bagaimana aku bertanya, ayahku tetap tidak mau berkata. Dia bersekongkol dengan orang tua. Akhirnya ketahuan oleh ibuku. Keduanya mengusirku sejauh 8 blok.
Mendengar itu kamu diam-diam mengacungkan jempol untuknya. Di sisi lain, villa di kompleks mewah Hauting. Setelah selesai bekerja, Su Wanwan buru-buru kembali. Awalnya ingin menggoda kamu sedikit, untuk pulihkan energiku. Tapi yang terlihat hanya kekacauan di atas meja tamu. Dia memeriksa rekaman kamera ruang tamu. Memutar video saat kamu keluar sore tadi. Sudut bibirnya sedikit tersenyum. Mengambil kunci dan berjalan menuju pintu rumah. Adik bau tanah pergi pesta tapi tidak bilang ke kakaknya. Lihat aku berikan kejutan besar padamu. Di sisi lain, di dalam hotel. Meja di ruang pribadi sudah penuh dengan hidangan. Mengeluarkan aroma yang menggoda. Hanya dari baunya membuat orang sangat lapar. Ketika semua orang siap makan, pintu ruang pribadi terbuka. Maaf ya, kami tadi macet di jalan. Jadi aku datang agak terlambat. Tampak seorang pria berkacamata mengenakan jas bermerek. Memegang setangkai mawar merah menyala masuk ke ruang pribadi. Wajahnya tersenyum tipis. Berpura-pura tanpa sengaja menunjukkan jam tangan di pergelangan tangannya. Dan di sampingnya, Luo Tongtian menjelaskan dengan suara pelan. Si Fan Jian ini keluarganya mendapat kompensasi pembongkaran lebih dari 5 juta. 2 hari lalu dia masih pamer di grup teman sekelas. Mengunggah lebih dari 10 status di lingkaran teman untuk pamer. Sangat sok. Sementara mereka berdua berbicara, Fan Jian sudah memegang bunga mawar dan berjalan ke depan Liu Ruyan, si bunga sekolah. Tatapannya tulus. Dengan senyum tipis penuh perasaan dia berkata, Ruyan, ini aku beli khusus untuk kamu saat aku datang ke sini. Seikat bunga mawar tercantuk ini. Cocok dengan yang tercantuk di hatiku. Kamu membuka mulut dengan kata-kata cinta yang terkesan berlebihan. Mendengar itu teman-teman lain semua merinding. Detik berikutnya, Liu Ruyan menerima bunga mawar yang diberikan Fan Jian. Wajahnya yang putih bersih tampak tersenyum manis. Kemudian dia menoleh ke arahmu. Wajahnya menampilkan senyum penuh kemenangan. Matanya penuh ejekan. Semua yang hadir tahu. Waktu kuliah kamu mengejar Liu Ruyan selama 3 tahun. Tapi dia terus mempermainkanmu. Sekarang dia ternyata menerima bunga mawar dari cowok lain. Kalau gantian mereka yang seperti itu, mungkin sudah putus asa ingin mati. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, dulu waktu kuliah, ketika kamu sedang menyatakan cinta tapi ditolak pada saat itu, aku benar-benar tidak memiliki harapan apapun padanya. Kamu menghela napas. Saat bersiap untuk bangkit dan pergi, tiba-tiba terdengar suara tawa yang familiar dari luar ruangan. Ramai sekali ya. Kalian semua teman sekelas Xiao An ya? Halo semuanya. Tidak keberatan jika saya bergabung satu orang ya? Semua orang mengikuti suara itu dan menatap ke arah suara. Hampir bersamaan, mereka membelalak. Kenapa Nini bisa datang? Kamu tiba-tiba bangkit dan menatap Su Wanwan yang berjalan dari pintu. Kemudian, dengan ekspresi terkejut semua orang, Su Wanwan memeluk tanganmu dengan akrab, mengelilingi pandangan ke semua orang. Tatapan sedikit lama tertuju pada Liu Ruyan selama 2 detik. Dengan senyum lebar berkata, perkenalkan diri dulu. Aku adalah kakak perempuan Luo An. Sebelumnya terima kasih sudah merawatnya. Merawat? Mana mungkin. Cepat lepaskan aku. Kamu anak nakal. Wajahmu memerah. Kamu sama sekali tidak menyangka Su Wanwan berani seperti ini. Kamu ingin menarik tanganmu kembali. Namun Su Wanwan memeluknya erat-erat. Melihat kedua orang itu, ini agak melampaui batasan tabu. Seseorang terdiam dan berkata, apa kalian benar-benar kakak adik? Kenapa aku merasa mendengar kalimat ini? Senyum di wajah Su Wanwan semakin lebar. Dengan tawa ringan dan tenang berkata, bagaimanapun juga, punya adik yang imut seperti ini. Siapa yang tidak akan terpikat? Pandangan penuh iri dari orang-orang di sekitarmu. Sementara wajah Liu Ruyan berubah sangat buruk. Saat semua orang di ruangan merasa ada yang tidak beres. Kau menarik Su Wanwan dan berjalan keluar dari ruang VIP. Di malam yang remang oleh cahaya bulan, Maserati biru melaju di jalan yang sepi. Kau yang mengemudi. Su Wanwan duduk di kursi depan, menikmati keindahan malam. Dia bukan tipe orang yang suka membuang-buang waktu untuk menikmati pemandangan yang tidak bermakna. Tapi entah kenapa saat bersamamu, hal-hal yang sebelumnya terasa tidak bermakna menjadi terasa penting. Beberapa menit kemudian, kau membuka bicara. Aku selalu punya satu pertanyaan. Kenapa kau begitu baik padaku? Mendengar itu, Su Wanwan menarik pandangannya dari luar jendela mobil. Lalu menatapmu yang serius mengemudi dengan tajam. Lalu menjawab,
Mungkin karena bulan malam ini sangat indah. Mendengar jawaban itu, kau menunjukkan ekspresi tak percaya. Kalau tidak mau bilang ya sudah. Masih ngelantur bohong yang sedemikian nyeleneh. Malam ini kabutnya tebal sekali. Dari mana datangnya cahaya bulan? Kata-kata ini menghancurkan harapan yang tumbuh di hati Su Wanwan. Wajah cantiknya langsung berubah muram. Dengan nada tidak ramah ke arahmu berkata, adik cowok yang menyebalkan. Ya pantas saja. Kamu masih jomblo. Dengan keadaanmu seperti ini masih berharap dapat pacar. Wanita yang mau sama kamu pasti buta. Keesokan harinya, saat kamu sedang santai tidak berbuat apa-apa, kamu menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Dari ujung telepon terdengar suara pria yang tenang. Nada bicaranya mengandung perintah. Saya adalah ayah Su Wanwan, Su Mingcheng. Saya ada urusan yang ingin dibicarakan denganmu. Jam 8 malam ini. Sebelum dia selesai bicara, kamu dengan santainya memutuskan panggilan. Mengepalkan bibir berkata, kamu suruh aku pergi. Ya aku pergi dong. Gila ya. Setelah berkata, kamu meletakkan ponsel di samping. Lalu melanjutkan menonton gadis-gadis di aplikasi. Wajahmu terlihat sangat fokus. Sementara itu, di kantor ketua Dewan Grup Tian Mau di Metropolis, Su Mingcheng melihat panggilan yang diputus. Wajahnya berubah serius. Setelah lama, dia kembali menekan sebuah nomor. Cari kesempatan untuk membawa bocah yang bernama Luoan itu ke sini untukku. Hati-hati jangan sampai Wanwan tahu. Telepon terputus. Su Mingcheng berdiri dan berjalan ke depan jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dia memandang ke bawah kota dari atas dengan pandangan menunduk. Menghela napas dalam-dalam. Wanwan, kenapa kamu tidak bisa mengerti ayah? Semua yang aku lakukan ini. Semua demi membawamu menuju panggung yang lebih luas. Hanya jika kamu mengikuti aku, batas kemampuanmu akan lebih tinggi. Waktu dengan cepat pun sampai di malam hari. Kota Modu yang gemerlap kembali diselimuti kegelapan. Saat itu, sebuah Porsche perlahan memasuki kawasan Villa Changlin. Kamu duduk di kursi penumpang depan. Melihat sekeliling villa tunggal yang berkonsep internasional. Terheran-heran berkata, villa di sini pasti mahal ya. Orang kaya memang dapat menikmati ini. Mungkin tidak sampai 1 miliar sih. Su Wanwan yang mengemudi menjawab dengan santai. Tak lama mobil berhenti di depan sebuah villa bergaya Eropa Amerika. Luo Minghui yang mendengar suara keluar membuka pintu dan keluar. Sambil tersenyum berkata, kalian sudah datang semua. Cepat masuklah. Malam ini Fang Fang memasak sendiri. Biasanya kita tidak bisa makan masakannya. Mendengar bahwa ternyata ibunya sendiri yang memasak. Wajah Su Wanwan tiba-tiba tampak agak tidak nyaman. Dia menatap Luo Minghui dengan dalam. Orang kedua itu juga tampak saling bertukar pandang penuh pengertian tanpa perlu berkata banyak. Dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah masuk ke villa, Liu Fangfang di dapur masih sibuk menyiapkan hidangan besar. Su Wanwan membawamu ke depan sebuah kamar di lantai 2. Dengan suara lembut berkata, kamar ini khusus disiapkan untukmu. Sambil berkata pintu kamar pun dibuka. Tidak seperti yang dibayangkan mewah. Di kamar tidur yang luas hanya ada sebuah tempat tidur. Bahkan tidak ada selimut ataupun spray. Begitu sederhana hingga tak bisa lebih sederhana lagi. Bahkan bagi orang yang tidak terlalu peduli pada tidur pun, kau tak bisa menahan rasa kecewa. Ini bahkan kalah dibandingkan kamarmu di rumah sewaan dulu. Melihat itu, sudut bibir Su Wanwan melengkung dengan ekspresi halus. Dia mendekat ke telingamu dari belakang. Tubuh seksinya hampir menempel padamu. Kau merasakan sentuhan lembut dan hangat di punggung. Kau langsung membelalak. Tubuhmu langsung tegak lurus. Telingamu terdengar suara Su Wanwan yang lembut dan manja. Kenapa? Jangan-jangan kau ingin tidur satu kamar dengan kakak? Kalau tidak takut dimakan sih. Sebenarnya juga tidak masalah loh. Kata-kata itu sukses membuat wajahmu memerah. Dalam pikiranmu tak bisa dihindari muncul beberapa adegan yang tidak seharusnya muncul. Kau buru-buru menggelengkan kepala. Aku memperingatkanmu ya. Kita kan saudara. Bisa nggak kamu lebih hati-hati saat bicara? Melihat reaksimu yang lucu ini, Su Wanwan tersenyum pelan. Lalu berbalik dan turun ke lantai bawah. Tanpa menoleh sedikit pun. Ke kamar sebelah. Itu kamar aku. Seharusnya ada selimut tambahan di laci lemari. Kamu ambil dan taruh saja. Kalau sampai kamu kedinginan sampai flu, kakak pasti akan merasa sedih. Kamu menatap sosoknya yang berjalan turun dengan penuh kebencian. Tidak mengerti kenapa wanita ini selalu suka menggoda dirimu. Kamu masuk ke kamar sebelah. Setelah menyalakan lampu,
mendorong pintu dan masuk ke dalam. Tapi detik berikutnya pemandangan di depanmu membuatmu terpaku. Bukankah ini rumahnya? Kenapa kamarnya juga sederhana sekali? Saat kamu selesai merapikan tempat tidur dan turun ke bawah, Liu Fangfang yang mengenakan celemek sedang keluar dari dapur. Dengan membawa sepiring daging rebus kecap. Warna dan aromanya sampai kamu hampir menelan ludah. Saat duduk di meja makan, bersiap menikmati hidangan lezat itu, Luo Minghui dan Su Wanwan bertukar pandang. Satu menuju kamar mandi, satu lagi berbalik dan naik ke lantai atas. Tiba-tiba perutku agak sakit. Kalian makan dulu saja. Aku pergi ke kamar mandi dulu. Masakan ini baru keluar dari dapur, masih terlalu panas. Aku pergi ke atas untuk mandi dulu. Adik, ibu jarang sekali masuk dapur. Kamu harus makan lebih banyak. Ini adalah rasa yang akan kamu ingat sampai habis makan. Jadi, di ruang tamu hanya tersisa kamu dan Liu Fangfang saja. Meski kamu merasa perilaku kalian berdua agak aneh, tapi kamu tidak terlalu memikirkannya. Mengambil sumpit, mengambil potongan iga merah yang dibakar, dimasukkan ke mangkuk, menggigit sepotong besar daging, mengunyah beberapa kali. Wajahmu langsung berubah saat itu juga. Gerakan di tangan berhenti. Rasa asin dan pahit menyebar di mulutmu. Rasanya seperti makan daun teh mentah. Xiao An, ada apa? Apakah masakan bibimu tidak sesuai dengan seleramu? Melihat tatapan perhatian Liu Fangfang, kamu menelan dengan berat hati, kemudian memaksakan senyum yang tidak natural di wajahmu. Tidak ada apa-apa. Masakan bibimu sungguh lezat. Saat ini kamu akhirnya tahu kenapa dua orang itu kabur begitu cepat. Hatimu penuh kemarahan sampai menggigit gigi. Su Wanwan, wanita jahat ini yang kamu katakan. Masakan yang membuatmu terkesan. Dan ayah bajingan itu tahu akan seperti ini. Tapi ternyata tidak memberitahu sebelumnya, sungguh menjebak. Setelah Luo An menghabiskan semua hidangan di meja, Luo Minghui keluar dari kamar mandi. Setelah memberi jempol ke kamu, keluar dari villa. Tidak lama kemudian kembali lagi, sambil membawa 2 porsi makanan take away. Dia memberikan satu kepada Su Wanwan. Keduanya pun makan di depanmu seperti itu. Tentu saja ini memunculkan keluhan dari Liu Fangfang. Malam itu sudah bolak-balik ke kamar mandi lebih dari 10 kali. Ketika kembali ke kamar tengah malam, sudah hampir kelelahan karena diare. Keesokan paginya, karena diare semalam, kamu enggan pergi bekerja. Su Wanwan menarikmu bersama selimut ke mobil. Kamu ingin menangis tapi tidak bisa. Padahal kamu sudah seorang anak orang kaya. Kenapa masih harus bekerja tiap hari? Apa bedanya dengan menjadi budak korporat? Namun menghadapi kamu, Su Wanwan memasukkan sandwich yang setengah dimakannya ke mulutmu. Sementara kamu melihat sandwich setengah digigit di tanganmu, yang masih basah dengan ludahnya. Wajahmu tampak bingung. Reaksi pertamamu adalah membuangnya. Tapi ketika teringat ini adalah yang Su Wanwan makan, kau jadi agak ragu-ragu. Ini juga bisa dianggap ciuman tidak langsung, kan? Menghadapi seorang kakak perempuan secantik bidadari yang turun ke dunia. Kalau kau bilang tidak tergerak, pasti itu bohong. Tapi sekarang kau dan dia seperti saudara. Itu keberuntungan sekaligus kesedihan. 1 jam kemudian, di meja kerja tim perencanaan kelompok 3, kau berbaring di atas meja. Tatapan kosong. Rekan kerja lain juga dengan penasaran mengintip ke sini. Biasanya cuma kau yang paling semangat santai bekerja. Sekarang malah terlihat lesu begini. Apa mungkin semalam main terlalu banyak? Di kantor presiden sebelah lain, Su Wanwan menundukkan dagu sambil memikirkan sesuatu. Setelah lama dia buka suara. Sekretaris Ye, apakah kamu pernah pacaran? Pertanyaan mendadak ini membuat Sekretaris Ye terkejut. Reaksinya adalah mengira telinganya bermasalah. Su presiden yang dingin seperti gunung es ini, ternyata menanyakan soal percintaan seperti itu. Sekretaris Ye ragu sejenak. Pikirannya bergerak cepat, mendekat ke Su Wanwan dan menurunkan suara. Bertanya dengan hati-hati, apakah yang Anda maksud itu sesama jenis atau berbeda jenis? Dia sudah berada di sisi Su Wanwan selama 2 tahun juga. Awalnya ada pemuda kaya yang mengejar, tapi sejak Su Wanwan membuat salah satu dari mereka menderita akibatnya, tidak ada yang berani mengejar lagi. Mungkinkah yang dilirik Bos Su adalah dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, Sekretaris Ye tak dapat menahan diri dan mundur 2 langkah. Agak takut. Kepada Bos Su. Saya sudah punya pacar. Benar-benar tidak bisa. Su Wanwan memandangnya dengan ekspresi tanpa kata.
Dengan tenang berkata, "Maksud saya pria," kata-kata itu. Sekretaris Ye akhirnya merasa lega. Lalu dia mendekat ke sisi Su Wanwan. Berbisik, "Bisa membimbing Bos Su dalam bercinta. Kelebihan ini bisa dibanggakan seumur hidupnya." Namun ketika banyak informasi masuk ke otak Su Wanwan, dia mengangguk dengan setengah mengerti. Memutuskan untuk mencoba apa yang dikatakan Sekretaris Ye padamu. Jika memang bisa, dia juga tidak ingin menyerang terlebih dahulu. Tapi kamu ini seperti kayu, dia sudah beberapa kali memberi kode rahasia, tapi tidak bereaksi sama sekali. Sementara itu, di sebuah kedai kopi di kota Magic, Luo Tongtian duduk bersama dua pria berbaju hitam. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebatang uang merah dari tubuhnya. Perkiraan kasar sekitar 20.000 lebih. Diletakkan di atas meja. Dengan suara lembut berkata, "Asalkan kamu bantu kami memanggil Luo An keluar, uang ini akan menjadi milikmu. Kamu juga tidak perlu khawatir kami akan menyakitinya. Hanya saja bos kami ingin berbicara dengannya tentang Nona Su saja. Sebagai seorang ayah, khawatir tentang putrinya. Itu sangat wajar, bukan?" Luo Tongtian memperhatikan kedua orang itu. Awalnya dia hanya pergi ke supermarket untuk membeli 2 bungkus tisu. Tak disangka baru keluar dari pintu supermarket. Langsung dibawa oleh 2 orang ini ke sini. Mengaku sebagai orang di bawah Su Wanwan, ayahnya. "Kalian mengira siapa aku, Luo Tongtian ini? Apa aku terlihat seperti orang yang mengkhianati saudara? Siapa Luoan itu? Itu Asteris TM adalah saudaraku. Kalian pikir uang kotor sekecil apapun bisa membuatku mengkhianati saudara terbaikku?" Belum selesai berbicara, kemudian orang lain mengeluarkan sebatang uang lagi dari dalam pelukan, diletakkan di meja. Luo Tongtian melihat itu lalu batuk 2 kali dan berkata, "Aku sangat mengerti perasaan seorang ayah yang peduli pada putrinya." Sambil berkata dia mengeluarkan ponsel dan mencari nomor teleponmu. Lalu menelpon. Tidak lama kemudian telepon tersambung. "Lao Luo, kamu suruh aku cari filmnya. Aku susah payah meminta teman untuk mendapatkannya. Aku mengirimkan lokasinya padamu. Kau sekarang datanglah." Kata-kata itu terlontar tanpa menunggu kau menjawab dan langsung memutuskan telepon. Dalam keheningan ekspresi antara kalian berdua, Luo Tongtian menunjukkan ekspresi sombong. Tersenyum berkata, "Kalau ada pekerjaan seperti ini lain kali, carilah aku. Aku akan berikan kalian diskon." Setengah jam kemudian, diam-diam menyelinap keluar dari perusahaan. Baru saja keluar dari pintu perusahaan, langsung diikat ke sebuah van. Van itu melaju kencang. Di dalam mobil, kau berjuang sekuat tenaga tapi sia-sia. Kau melihat 2 pria berpakaian hitam di dalam mobil. Tatapanmu penuh ketakutan. Tak lama kemudian mobil memasuki tempat parkir bawah tanah sebuah gedung. Ini adalah markas besar grup Tian Mao. Beberapa menit kemudian, di dalam kantor ketua dewan direktur. "Anak muda, kau berani sekali. Berani memutuskan teleponku." Su Mingcheng berbaring di kursi bos sambil memandangmu yang ditahan 2 satpam. Mengambil sebatang cerutu dari lemari, menyalakannya dengan korek api. Kau dengan wajah datar berkata, "Aku akan mengatakan duluan. Kau ini jelas melanggar hukum. Kau coba tebak jika Su Wanwan tahu apa yang kau lakukan. Apakah dia akan langsung datang membunuhmu?" Su Mingcheng tidak menghiraukan apa yang kamu katakan, melainkan berdiri dan berjalan ke jendela lantai hingga langit-langit, melihat ke kota yang ramai di bawah. Punggung menghadapimu. Dengan suara datar berkata, "Sejak Wanwan membawamu untuk bertemu denganku, aku sudah tahu kamu menempati posisi yang sangat penting di hatinya. Jadi kali ini aku melakukannya sangat tersembunyi. Nak, aku memperingatkanmu. Kalian berdua memang bukan orang satu jalur. Kamu hanya akan membebani dia. Tinggalkan putriku. Aku memberimu 5 juta. Mendengar kata-kata ini, kamu pun akhirnya mengerti tentang perasaan. Dia kira dia sudah akrab dengan Su Wanwan. Padahal kamu dan dia hanya terikat oleh karma selama 3 tahun. Tetapi kebaikan Su Wanwan padanya, sangat kamu sadari dalam hatimu. Lalu detik berikutnya kamu langsung menunjuk hidung Su Mingcheng dan berkata, "Sebelum kamu mengikatku ke sini, seharusnya kamu mengenalku lebih dalam dulu. Tahukah kamu betapa sedihnya dia menangis setelah kamu pergi hari itu? Uang bisa membeli banyak hal, tapi pasti tidak bisa membeli cinta. Karena berbicara terlalu cepat, dadamu naik turun dengan cepat. Tapi ekspresimu sangat tegas. Sama sekali tidak menyesali apa yang telah kamu lakukan." Wajah Su Mingcheng langsung berubah suram. Dia sudah bertahan di kota ajaib ini bertahun-tahun.
Belum pernah ada orang yang memarahinya langsung seperti itu. Sebelum dia sempat bicara apapun, kau hanya mendengar dia mencibir dingin. Lalu berbalik dan berjalan keluar kantor. Dua satpam melihat bosnya tidak bicara. Maka mereka tidak menghalangi, tapi justru mundur dengan pengertian. Tak lama kemudian di kantor besar itu hanya tinggal Su Mingcheng sendiri. Dan tepat pada saat itu, pintu bilik kecil di dalam kantor terbuka dan sosok Anggun keluar dari sana. Ternyata itu Su Wanwan. Apa yang baru saja kau katakan? Dia mendengarnya dengan jelas dari samping. Di sisi lain, Su Wanwan merasa agak menyesal. Seandainya aku tahu akan begini jadinya, dia seharusnya tidak membiarkan Su Wanwan datang ke sini. Awalnya kupikir kau akan segera meninggalkan Su Wanwan demi uang. Tapi tidak kusangka malah menjadi seperti sekarang. Aku sudah sering bilang, dia dan kau berbeda secara esensial. Jadi tolong jangan ganggu hidupku lagi nanti. Setelah berkata seperti itu, Su Wanwan pun berbalik dan keluar dari kantor. Di sisi lain, kau keluar dari Tian Mao Group dan hendak naik taksi pulang ke kantor. Untuk melanjutkan bersantai-santai. Tiba-tiba dari belakang sebuah Rolls-Royce mendekat. Berhenti di sampingmu. Jendela di sisi pengemudi diturunkan. Yang membuatmu terkejut adalah, orang yang datang ternyata adalah ibu tiri sendiri. Liu Fangfang. Li Xiaoan memang licik ya. Kebetulan tante malam ini mau masak sesuatu yang enak untukmu dan Wanwan. Kalau kamu tidak ada urusan, ikut tante ke supermarket beli bahan makanan ya. Mendengar Liu Fangfang bilang malam ini mau masak besar lagi, wajahmu langsung berubah. Kau tersenyum canggung berkata, begitu ya, sebenarnya aku sedang bersiap pulang untuk istirahat. Malam ini kalau kamu tidak ikut, aku akan bilang pada Wanwan kamu diam-diam keluar saat jam kerja. Tebak bagaimana dia akan menghukummu. Mendengar itu, kau menghela napas. Berusaha memaksakan senyuman berkata, sebenarnya aku paling suka beli bahan makanan. Akhirnya kau pun terpaksa naik mobil ibu kaya itu. Duduk di sebelah pengemudi Rolls-Royce. Sambil menenangkan diri dalam hati. Sambil diam-diam menangis. Dengan suara menggelegar Rolls-Royce itu. Melaju ke supermarket bahan makanan terdekat. Namun beberapa menit kemudian kau baru sadar. Mobil itu tanpa kau sadari sudah tiba di bawah gedung grup Yun Xiao. Dan tepat saat itu, Liu Fangfang menghentikan mobil di pinggir jalan. Menoleh dan tersenyum lembut berkata, sudah cukup. Kalau soal makan malam Xiao An, kamu sebaiknya makan bersama Wanwan saja. Ayah dan aku akan pergi berlibur beberapa hari ini. Tentu saja, kalau kamu ingin makan, Bibi bisa mengantar. Kamu tanpa ragu turun dari mobil. Dan berkata tidak perlu, Bibi. Yuk. Ceritakan. Lalu berlari menuju kantor. Tapi yang tidak kamu sangka, baru saja melangkah masuk ke pintu kantor, Su Wanwan sudah berdiri di depan lift dengan dahi berkerut menatapmu. Kamu hanya bisa dengan wajah cemberut mengikuti dia masuk ke ruang manajer umum. Di dalam ruang kantor, Su Wanwan duduk rebahan di kursi. Wajah anggunnya yang dingin menunjukkan sedikit rasa dingin. Seperti hakim yang mengadili terdakwa. Adik laki-lakiku yang baik. Biasanya kamu berani bermain-main saat kerja saja sudah parah. Kenapa kali ini kamu berani kabur diam-diam? Kamu berdiri gemetar. Sangat memalukan. Apa aku bisa tidak bilang? Aku beri kamu waktu 3 detik untuk berpikir. Waktu habis. Kalau kamu tidak bilang, mulai besok kamu akan menyapu toilet. Saat itu, kebencianmu pada Luo Tongtian kembali naik. Andai bukan karena orang ini menggunakan dis yang aneh itu untuk menggoda dirimu. Juga tidak sampai menyebabkan situasi seperti sekarang. Tapi kamu tetap menggigit gigi dan mengungkapkan masalahnya. Mendengar alasan yang ternyata begitu rendah itu. Bahkan Su Wanwan dalam hatinya tidak bisa tidak merasa speechless. Apakah pesonaku tidak cukup? Kenapa adik bau ini masih ingin pergi mencuri pernikahan? Dia bangkit dan berjalan menuju kamu. Kalau begitu, maka aku akan menghukummu. Besok ikut aku jalan-jalan ya. Kalau berani menolak, kau sudah mati. Kebetulan saat itu sekretaris Ye masuk, melihat pemandangan ini, dengan bingung berkata, Direktur Su, bukankah kau tadi keluar? Kok bisa cepat kembali? Mendengar itu, kamu segera membelalak dengan marah berkata, aku pergi, kau juga diam-diam keluar juga. Kenapa cuma aku yang dihukum? Aku tidak terima. Su Wanwan menopang dagu dan berpikir sejenak, lalu berkata baiklah, kalau begitu hukumanku adalah ikut jalan-jalan denganmu. Hatimu sudah mulai mengumpat dalam hati. Sungguh licik ya. Wanita memang makhluk yang tidak masuk akal.
Malam itu kamu berbalik-balik di tempat tidur. Sama sekali tidak bisa tidur. Teringat di siang hari di bawah ancaman wanita jahat bernama Su Wanwan. Telah membocorkan tentang dirimu dan saudaramu menonton video dewasa. Bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Telah menyimpan riwayat chat antara dirimu dan saudaramu. Semakin dipikir semakin marah, akhirnya kau mengumpulkan keberanian. Diam-diam keluar dari kamar. Berjinjit. Berjalan keluar kamar Su Wanwan. Lalu menempelkan telinganya di pintu. Setelah memastikan tidak ada suara di dalam, baru dengan perasaan sedikit tegang menggenggam pintu. Kalau tangan ini dulu untuk diam-diam masuk ke kamar perempuan, hal seperti ini pasti tidak akan kamu lakukan. Tapi begitu teringat ada riwayat kelammu di ponsel Su Wanwan, kau tetap mengumpulkan keberanian. Pintu kamar terbuka. Kau berjinjit. Diam-diam masuk ke dalam. Karena tirai tertutup rapat, yang terlihat gelap gulita. Di udara tercium aroma harum khas wanita. Di atas tempat tidur terbaring sosok seseorang dengan tenang. Di bawah selimut terlihat sepotong betis yang halus dan lembut. Membuatmu tak tahan untuk melihat dua kali. Lantas kau menggelengkan kepala. Mengalihkan pandangan dan melangkah maju. Menggunakan selimut untuk menutupi kaki Su Wanwan. Lalu memandang sekeliling. Baru berhasil menemukan ponsel yang sedang dicas di meja samping tempat tidur. Membuka dan seperti diduga, memerlukan sandi atau sidik jari untuk membuka kunci. Melihat situasi itu, kamu hanya bisa menguatkan hati dan datang ke sisi lain tempat tidur. Melihat Su Wan yang tidur dengan mata terpejam di atas tempat tidur. Kamu dengan gemetar mengulurkan tangan. Saat kamu hendak menekan tangan Su Wan di layar. Namun tak disangka sama sekali. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganmu. Mendekapmu yang setengah berbaring di pinggir tempat tidur ke dalam pelukannya. Belum sempat kamu bereaksi, kaki jenjang itu langsung mengapit pinggangmu. Kemudian kamu mendengar suara bisikan Su Wan di telingamu. Pria bajingan, kamu adalah aku. Mendengar itu, hatimu sudah terangkat sampai ke tenggorokan. Kamu menghela napas lega. Ternyata hanya mimpi. Tapi apa maksud pria bajingan itu? Jangan-jangan wanita ini sudah punya pacar. Tapi itu wajar saja. Siapa yang menyuruh dia begitu cantik? Pasti banyak yang mengejarnya. Tapi entah kenapa, hatimu malah merasa sedikit kecewa. Tak sempat memikirkan lebih lama. Dengan cepat kamu menekan tangan Su Wan ke layar. Membuka kunci. Setelah menghapus foto-foto tersebut, kamu melepaskan diri dari pelukan Su Wan. Meletakkan ponsel kembali ke tempat semula. Barulah kamu diam-diam keluar dari kamar. Di dalam kamar yang gelap gulita, Su Wanwan berbaring di tempat tidur. Wajah cantiknya memerah sedikit. Keesokan paginya, langit baru mulai terang. Suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Saat Su Wanwan keluar dari kamar, kamu yang mengenakan celemek kebetulan membawa sepanci bubur keluar dari dapur. Dengan alami menyapanya. Sudah bangun. Cepatlah ke sini untuk sarapan. Su Wanwan duduk di meja makan. Melihat kamu mengambil mangkuk dan mengisi bubur. Wajah cantiknya menampakkan senyum menawan dan berkata, "Adik nakal. Kamu bilang aneh tidak, saya bangun tidur. Foto-foto di ponsel saya semua tiba-tiba hilang semua. Menurutmu siapa yang melakukan ini ya?" Mendengar kata-kata itu, hatimu berdegup kencang. Untungnya kamu sudah siap secara mental. Tanpa mengubah ekspresi membalas dengan satu kalimat. "Entah, mungkin ponselnya diretas oleh hacker. Sekarang hacker sangat lihai. Dengan mudah bisa meretas ponsel seseorang. Untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang." Mendengar itu, senyum di wajah Su Wanwan semakin lebar. Dia tidak membongkar sandiwaramu. Setelah makan, kalian berdua berganti pakaian dan keluar rumah. Agar tidak dipandang seperti monyet oleh orang lain, Su Wanwan memilih sebuah mobil buatan dalam negeri seharga puluhan ribu dari garasi. Karena bukan hari libur, sepanjang jalan hampir tidak ada kemacetan. Dengan cepat keduanya mengendarai mobil menuju pusat perbelanjaan terbesar di Modo. Keduanya berjalan menuju pusat perbelanjaan. "Kamu terlihat agak malas." Mengernyit bertanya, "Kamu mau beli apa? Dibilang dulu ya. Kalau kamu beli banyak barang lagi, aku nggak mau bawain ya." Mendengar itu, Su Wanwan mengangkat tangan dan mengetuk kepalamu. Memeluk tangan sambil mendengus dingin. "Banyak orang ingin bawain barang untukku tapi tidak ada kesempatan. Kamu, adik nakal, malah berani ngeluh. Pantas saja kamu masih jomblo." Mendengar ucapan itu, kamu langsung gak senang. Dengan tidak puas berkata, "Kamu juga berani ngomong aku. Kamu 2 tahun lebih tua dari aku.
Bukankah kamu juga jomblo? Kalau nggak cari orang buat menikah, hati-hati nanti jadi single tua. Aku lihat siapa yang berani nerima kamu. Setelah kata-kata itu keluar, suasana tiba-tiba hening beberapa detik. Kemudian di pusat perbelanjaan yang ramai terdengar teriakan pilu kamu. Tidak lama setelah itu, Su Wanwan masuk ke sebuah toko lipstik, dan di belakangnya, kamu dengan tatapan sedih mengucek punggungmu. Ikut melihat lipstik dengan Nona? Di sini kami punya beberapa model yang sangat populer di pasaran. Dan ini adalah yang terbaru. Pramuniaga wanita tersenyum sambil mengambil sebuah lipstik berkemasan rapi dari balik konter. Su Wanwan memandang ke dalam lemari yang berisi hampir 100 jenis lipstik, mulai memilih satu persatu. Sementara kamu duduk di depan pintu, mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Luo Tongtian. Anak angkat, kamu berani bekerja sama dengan orang luar untuk menjebak ayahmu. Kali ini kamu ingin mati bagaimana? Pesan dibalas seketika. Sudah-sudah. Bukankah aku sudah kenal kamu? Besok aku traktir pijat. Langsung dengan standar tertinggi. Tak usah bicara lagi. Manajer datang. Aku berhenti bicara. Kamu cuma bisa terdiam. Anak durhaka ini setiap kali menghadapi masalah seperti ini selalu cuma asal menjawab. Baru saja kamu meletakkan ponselmu. Su Wanwan sudah membawa satu lipstik dan mendekatimu. Menyipitkan mata. Bertanya bagaimana menurutmu? Warna ini cocok untukku gak? Melihat itu kamu bangkit dan melihat dengan seksama. Lalu menahan tawa sambil menggelengkan kepala. Kamu memang tidak cocok memakai lipstik. Lebih baik jangan Dengan wajah Su Wanwan. Bahkan tanpa hiasan dari barang-barang ini. Tak ada yang bisa menandinginya. Melihatmu menahan tawa. Su Wanwan juga kehilangan mood untuk memilih. Setelah mengembalikan lipstik kepada pelayan toko. Dia langsung menggulung lengan bajunya yang sebenarnya tidak ada dan berjalan menuju kepadamu. Berani sekali mengejek kakakmu. Adiknya yang nakal itu. Benar-benar butuh dididik ya. Ketika Su Wanwan berjalan mendekat dengan muka kurang ramah. Senyummu perlahan menghilang. Digantikan oleh ketakutan. Tak mengherankan kamu pun mendapat pelajaran. Lalu setelah Su Wanwan menarikmu berkeliling mal sepanjang hari. Akhirnya kamu benar-benar bebas. Sungguh tak tahu lelaki sial mana yang akan dipilih oleh wanita jahat ini nantinya. Kalau tiap hari diajak berbelanja terus. Memikirkannya saja sudah terasa mengerikan. Tapi keesokan harinya, begitu Su Wanwan membuka mata. Dia melihat sebuah lipstik dengan kemasan mewah terletak dengan tenang di meja samping tempat tidur. Tepat lipstik yang kemarin dia tunjukkan padamu. Dia langsung merasa agak senang. Sekeping lipstik tidak cukup untuk membuatnya begitu bahagia. Tapi yang pentingnya adalah, lipstik itu adalah hadiah darimu untuknya. Su Wanwan berjalan ke meja rias, mengoleskan lipstik, dan membelai bibir merahnya itu. Wajah cantiknya memancarkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Ternyata dia juga tidak sekaku itu, ya. Pukul 9 pagi. Suasana di ruang departemen perencanaan agak tegang. Bagaimanapun juga hasil rapat ini berkaitan dengan apakah mereka bisa mendapatkan proyek berkualitas bulan depan, dan menghasilkan lebih banyak komisi. Sedangkan kamu dengan santai duduk di pojok sambil asyik menonton video. Tak lama terdengar suara langkah hak tinggi yang jelas dari luar kantor. Kemudian pintu kantor terbuka. Su Wanwan dan sejumlah eksekutif masuk ke dalam. Saat ini dia sudah tidak menunjukkan sikap lugu seperti di hadapanmu. Tatapan dinginnya memberi tekanan besar pada semua karyawan yang hadir. Su Wanwan duduk di kursi utama paling depan, mengamati semua orang di ruang rapat, dan menatapmu sedikit lebih lama 2 detik. Baru kemudian dengan dingin berkata, karena semua sudah hadir, mari kita mulai. Aku berharap rencana yang kalian sajikan tidak membuatku kecewa. Begitu dia berkata, banyak orang di belakang tak bisa menahan keringat dingin. Di dalam ruang rapat itu, mungkin hanya kamu saja yang tidak terintimidasi oleh tekanan besar yang terpancar dari Su Wanwan. Sesuai urutan. Pertama adalah kelompok perencanaan 1. Seorang pria bertubuh kurus, dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata dan berkacamata, maju ke depan layar besar. Setelah menarik napas dalam-dalam dengan gugup, dia perlahan membuka mulut. Beberapa menit kemudian, kamu mendengarkan pria berkacamata bicara panjang lebar. Mengantuk, kamu menguap. Detik berikutnya ada tatapan dingin yang menembakimu, membuatmu buru-buru tegakkan punggung. Melihat itu, Su Wanwan baru saja mengangguk puas. Setelah 2 kelompok sebelumnya selesai melapor, akhirnya giliran kelompok ketiga.
Yaitu kamu yang malas-malasan berdiri, berjalan ke depan layar besar, membaca rencana yang diberikan oleh ketua kelompok dengan serius. Tak ada keistimewaan sama sekali. Tapi Su Wanwan di kursi penonton terlihat sangat serius. Tak lama setelah kamu selesai dan turun dari panggung, pihak manajemen hanya menggelengkan kepala sambil menghela napas. Rencana dari dua kelompok lain setidaknya masih bisa didengarkan. Tapi rencana kelompokmu benar-benar tidak bisa didengarkan sama sekali. Saat pihak manajemen hendak mengeluarkan penilaian terhadapmu, Su Wanwan malah mulai bertepuk tangan. Dengan ekspresi tenang berkata, Ruo An bicara dengan baik. Rencananya juga bagus. Setelah ucapan itu keluar, ruang rapat tiba-tiba menjadi hening. Kalau memang bagus, semua orang tidak percaya. Rencana yang jelas-jelas disatukan asal-asalan. Ini disebut bagus. Pihak manajemen saling bertukar pandang. Mata mereka berkilauan. Lalu dengan cepat mereka mulai bertepuk tangan. Wajah dipenuhi senyum yang cerah. Memuji tim ketiga. Rencana kali ini memang bagus. Potensi muda ini sangat besar. Sepertinya grup kita akan mendapat satu orang berbakat lagi. Saya rasa rencana ini layak. Menyarankan langsung melalui sisa orang saling memandang. Otak masih dalam kebingungan. Namun tubuh sudah ikut bertepuk tangan. Setelah rapat bubar, sudah tidak sabar keluar dari ruang rapat. Dengan kecepatan tertinggi kembali ke tempat kerja. Membuka komputer memutar anime baru. Su Wanwan baru saja duduk di kantor. Diikuti oleh sekretaris Ye yang memegang dokumen sambil tersenyum berkata, Ibu Su, Anda seharusnya bukan karena Tuan Luo adalah adik Anda, sehingga memberi perlakuan khusus padanya, kan? Mengenai hal itu, Su Wanwan hanya menjawab 4 kata. Prajurit sombong pasti kalah. Jika terus-menerus hanya tim satu yang mendapat keuntungan, maka dua tim lainnya akan kehilangan semangat bersaing. Yang tidak baik untuk semangat kerja karyawan lain. Hari yang sibuk segera berakhir. Di depan gedung kantor, sebuah Porsche terparkir diam di sana. Setelah lama, sopir kembali berjalan. Setelah duduk di dalam mobil, dengan hati-hati menghadap ke Su Wanwan yang duduk di kursi belakang. Kata Tuan Su, Tuan Luo, dia ada urusan penting malam ini. Mungkin akan pulang agak terlambat. Su Wanwan mengangguk pelan. Sementara di sisi lain pintu masuk Jin Xiu pijat. Dua wanita dengan congsam merah. Bersepatu hak tinggi hitam menyambut tamu. Mereka melambai pada orang yang lewat. Tak lama sebuah taksi berhenti di depan pintu. Kamu turun dari mobil. Melihat ke depan ke pusat pijat. Melirik ke samping ke Luo Tongtian. Dengan ragu bertanya. Kamu yakin ini tempat pijat resmi? Aku bilang sama kamu, anak muda. Aku cuma capek belakangan ini saja. Jadi ingin pijat buat rileks sedikit. Jangan kamu kasih aku hal-hal yang gak jelas, ya? Luo Tongtian berkata dengan serius. Tenang saja. Bro jamin tempat ini resmi. Keduanya berjalan menuju pusat pijat. Dipimpin oleh seorang gadis muda. Setelah membayar, mereka sampai di depan salah satu kamar. Baru mau masuk, tiba-tiba terdengar suara keras dari meja resepsionis. Jangan bergerak. Polisi razia, kalian punya waktu setengah jam. Di depan kantor polisi Magic City, di dalam piyama. Dibungkus mantel hitam, Su Wanwan memimpin kamu keluar. Inilah yang kau sebut mengurus urusan penting. Kau benar-benar adik laki-lakiku yang baik. Benar-benar membuat kakakmu bangga. Suara dingin bercampur angin sepoi masuk ke telingamu. Kau menunduk, tak berani bicara. Sebenarnya kupikir selama ini tak pernah mencoba pijat. Hanya ingin mengalaminya. Tapi tak kusangka belum mulai sudah tertangkap. Masalahnya wanita jahat bernama Su Wanwan mengetahuinya. Sekarang kesucianmu bisa dibilang sudah hancur. Dalam perjalanan pulang dengan mobil, keduanya duduk diam di kursi belakang. Tak ada lagi yang berkata-kata. Suasana perlahan menekan, membuatmu agak sesak napas. Tak lama mobil memasuki kawasan villa mewah Houting. Setelah berjalan sebentar lagi, berhenti di depan pintu rumah. Kau berjalan turun dari mobil dengan rasa bersalah. Mendorong pintu terbuka, masuk ke ruang tamu yang terang benderang. Karena AC menyala, jadi suhu ruangan agak hangat. Su Wanwan langsung melepas mantel hitam yang dipakainya. Berbalik dan berkata pelan padamu. Baringkan badanmu di sofa. Kau ingin melakukan apa? Kau meringkaskan lehermu. Su Wanwan melirik sebentar. Kau ingin tersenyum dalam hati. Dengan keberanian adik bau ini. Melihat dirinya sendiri pun takut. Bagaimana mungkin akan melakukan hal seperti itu? Kemarin sudah diberi kesempatan tapi tidak berguna.
Ada nafsu tapi tidak berani. Bukankah kamu ingin pijat? Aku pernah belajar sedikit dulu. Melihat kamu sebagai adik bauku. Hari ini aku istimewakan, bantu pijat sedikit. Mendengar kata-kata ini, kamu dengan ragu-ragu berjalan ke sofa dan berbaring. Tubuh menghadap ke bawah. Kemudian dia mulai memijat sambil berkata kepadamu. Kalau benar-benar merasa lelah, sebenarnya tidak harus duduk penuh 8 jam. Kalau memang lelah, bisa datang ke kantorku untuk berbaring dan istirahat. Jangan sampai dilihat oleh karyawan lain saja. Kalau tidak nanti berpengaruh buruk. Apakah kamu malaikat? Kamu tak tahan bertanya. Di dunia ini, mungkin hanya malaikat yang akan baik padamu seperti ini. Mendengar kata-kata tersebut, Su Wanwan yang sedang memijatmu. Di wajah dinginnya terlihat senyum menawan. Dia tak tahan mendekatkan kepala ke telingamu. Bersuara lembut berkata iya. Kakak adalah malaikat yang hanya milikmu seorang. Kenapa jadi tergerak hati pada kakak? Hanya untuk kamu sendiri. Kalimat itu dia sengaja menekankan aksennya. Ini membuatmu langsung merona malu. Wanita ini sekali lagi menggoda dirimu. Sengaja mengucapkan kata-kata yang membuat orang salah paham. Melihat reaksimu yang lucu. Senyum di wajah Su Wanwan semakin lebar. Tak tahan, dia memelukmu pelan dari belakang. Kakak kamu mau ngapain? Kamu jadi panik. Gerakan mesra seperti itu jelas agak melewati batas. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu dengan baik. Kakak perempuanmu ingin memeluk adiknya. Itu sangat wajar kan? Kamu tak berani bicara. Wajahmu semakin memerah. Setelah beberapa lama, Su Wanwan baru bangkit dan berjalan menuju kamar di lantai atas. Tak satu kata pun dia ucapkan. Kamu sampai merasa agak sayang. Tapi cepat-cepat menekan pikiran itu. Ini tidak benar. Berkata dalam hati pada diri sendiri. Dia adalah kakakku. Dia melakukan ini hanya karena menyayangi adiknya saja. Aku tidak boleh memiliki pikiran yang tidak semestinya terhadapnya. Namun yang tidak kamu sadari adalah Su Wanwan yang membelakangi dan naik ke atas. Wajah cantiknya kini sudah memerah karena malu. Begitu teringat tindakan petualangan tadi. Langkah naik ke kamar tak sengaja menjadi lebih cepat. Untung saja. Tadi hampir saja aku tak tahan. Keesokan paginya, karena kejadian semalam, Su Wanwan tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Jadi kami berdua memutuskan untuk mengambil cuti sehari. Di ruang tamu, Su Wanwan yang mengenakan celana pendek berbaring di sofa menonton film. Sedangkan kamu terpaksa berbaring di pangkuannya. Meskipun terpaksa, tapi harus kuakui kaki kakak itu sangat wangi. Benar-benar lentur. Beberapa jomblo mungkin seumur hidup tak akan merasakan ini. Perhatian Su Wanwan sepenuhnya tertuju padamu. Bersama orang yang kita pedulikan di bawah satu atap. Memiliki hobi yang sama. Dapat membayangkan kehidupan damai ke depan. Bukankah ini yang selama ini ia cari? Senang ada kamu di sini. Tiba-tiba Su Wanwan berkata. Mendengar itu, kamu mengangguk serius. Bertanya kepadanya dengan tulus. Salah. Yang ingin kukatakan adalah senang sekali. Melihatmu menjelaskan dengan gugup. Su Wanwan tersenyum lebar, cerah. Ditambah wajahnya yang oval sempurna. Membuatmu terpaku menatapnya. Hanya di hadapanmu. Su Wanwan bisa tertawa tulus dari hati. Saat sendirian, dia selalu tak sadar teringat masa lalu. Atau hal-hal di masa depan. Sebuah film segera mencapai akhir. Kau memandang Su Wanwan. Mengedipkan mata. Dan manja berkata. Kakak lapar, mau makan. Kalau begitu kakak akan mengajakmu keluar makan. Setelah berganti pakaian, kau dan Su Wanwan keluar dari rumah. Dan naik mobil. Masih memilih kendaraan domestik yang sederhana itu. Meninggalkan kawasan villa. Kau membawanya ke restoran hotpot di dekat sebuah sekolah. Setelah mengambil daging panggang dan 2 porsi steak lada hitam. Kalian langsung tak sabar makan dengan lahap. Sambil tak lupa memandang Su Wanwan yang duduk di seberang. Melihat dia makan perlahan. Hatimu lega. Kau takut putri kecil ini tidak terbiasa dengan makanannya. Setelah makan, untuk tidak menyia-nyiakan liburan hari itu, kau mengajak Su Wanwan berkeliling ke kawasan makanan dan pusat hiburan di kota kampus. Berjalan-jalan sebentar, baru sampai di tempat. Su Wanwan menarikmu menuju sebuah mesin claw, dan menunjuk panda merah muda di dalamnya. Aku mau yang ini. Kau menatapnya dengan terkejut. Tak menyangka dia akan menyukai boneka berbulu seperti itu. Tunggulah aku sebentar. Sambil berkata, kamu berjalan ke mesin pengambilan koin dan melakukan scan untuk pembayaran. Hanya mengambil 10 koin permainan. Kemudian berjalan kembali ke depan mesin boneka.
Dengan percaya diri tersenyum berkata,